Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bunga Anissa dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anissa Firlarasati dari program studi akuntansi kelas AK 205. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan yang telah saya buat, yaitu tentang analisis perekonomian Amerika Serikat sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro. Diawali dengan pendahuluan, Amerika Serikat merupakan negara dengan pengaruh ekonomi terbesar di dunia. Selama periode 2022 sampai 2024, kondisi inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonominya mengalami dinamika yang mencerminkan respons kebijakan serta tekanan global. Ringkasan ini menyajikan data resmi dan analisis singkat untuk memahami arah perekonomian Amerika Serikat dalam 3 tahun terakhir. Pertama, kita akan membahas tentang inflasi. Inflasi di Amerika Serikat memuncak pada tahun 2022, yaitu mencapai 8% disebabkan oleh lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok pasca pandemi. Namun, pada tahun 2023, inflasi menurun drastis menjadi 4,1% berkat kebijakan suku bunga tinggi dari The Fed. Pada tahun 2024, diperkirakan inflasi turun lagi ke 2,6%, mendekati target jangka panjang yaitu 2%. Ini mencerminkan efektivitas kebijakan moneter yang cukup berhasil dalam menekan inflasi secara bertahap. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah nilai tukar dolar. US Dollar Index menunjukkan fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia. Pada tahun 2022, nilainya menguat tajam karena The Fed menaikkan suku bunga. Namun pada 2023, indeks mulai melemah karena inflasi menurun dan pasar mulai stabil. Pada tahun 2024, diperkirakan indeks kembali naik ke angka 105. Karena ketidakpastian global mendorong arus modal masuk ke Amerika Serikat. Lalu selanjutnya adalah produk domestik bruto. Ekonomi Amerika Serikat tetap tumbuh meskipun ada tekanan global. Di tahun 2022, pertumbuhannya hanya 1,9% karena tekanan inflasi dan gangguan rantai pasok. Tetapi pada tahun 2023, pertumbuhan rebound menjadi 2,5% karena konsumsi domestik dan pasar tenaga kerja yang kuat. Untuk tahun 2024 diprediksi stabil di 2,1%, menunjukkan ketahanan struktural ekonomi Amerika Serikat di tengah moderasi global. Lalu ada neraca perdagangan di ekspor. Pada ekspor Amerika Serikat tetap kuat dalam periode ini. Pada tahun 2022, mencatat rekor tertinggi sebesar 2,07 triliun USD, didorong oleh lonjakan permintaan energi. Pada tahun 2023, nilainya sedikit turun, namun tetap stabil di 2,06 triliun. Pada tahun 2024, diperkirakan naik sedikit ke 2,10 triliun, berkat pertumbuhan sektor jasa seperti teknologi dan keuangan. Lalu pada bagian impornya, Amerika Serikat tetap menjadi negara pengimpor utama. Nilai impor mencapai 3,29 triliun USD di tahun 2022 karena tingginya konsumsi dan harga energi. Lalu pada tahun 2023, impor turun sedikit ke 3,19 triliun karena penyesuaian permintaan domestik. Untuk tahun 2024, diperkirakan stabil di angka 3,25 triliun, tergantung pada nilai tukar dan konsumsi domestik. Lalu selanjutnya, kita akan membahas transaksi berjalan. Amerika Serikat mengalami defisit transaksi berjalan yang cukup besar dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, defisit mencapai lebih dari 1 triliun USD. Pada tahun 2023,
sedikit menurun ke 919,9 miliar. Tapi kembali melebar ke 2024 ke 1087,6 miliar. Hal ini disebabkan kombinasi tingginya impor dan pengaruh arus modal. Ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar ini bisa menjadi risiko ketika kondisi global berubah. Lalu, kita lanjut pada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian Amerika Serikat dalam 3 tahun terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks. Inflasi berhasil ditekan namun tetap di atas target. Nilai tukar dolar menunjukkan kepercayaan global, tapi bisa berdampak pada daya saing ekspor. Pertumbuhan PDB tetap positif, menandakan ekonomi Amerika Serikat cukup tahan banting. Namun, defisit perdagangan dan transaksi berjalan tetap tinggi, menunjukkan ketergantungan pada impor dan pembiayaan eksternal. Hal-hal ini penting untuk diperhatikan karena bisa berdampak pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Lalu di sini ada daftar pustaka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.